Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas topik terkait dengan kreativitas dan inovasi sebagai salah satu topik untuk mata kuliah kewirausahaan. Berikut adalah topik bahasanya. Yang pertama terkait dengan definisi, sumber kreativitas dan inovasi, urgensi atau pentingnya kreativitas dan inovasi, kemudian perannya inovasi dan kreativitas, kemudian peran marketing. Oke, yang pertama kreativitas. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan suatu gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Dengan kreativitas, manusia mampu menciptakan karya yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kreativitas diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menciptakan suatu produk yang baru. Produk baru di sini artinya tidak perlu seluruhnya baru, tapi dapat merupakan bagian-bagian produk saja. Sebagai contohnya adalah sepatu roda, di mana merupakan gabungan antara sepatu dan roda. Contoh lain seperti ini adalah contoh ide bisnis kreatif warung super sambal yang menyediakan menu berbagai macam sambal. Atau kemudian tempat pensil yang terbuat dari bambu. Ini merupakan contoh-contoh kreativitas. Kemudian inovasi. Pengertian inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Proses inovasi ini terjadi secara terus-menerus di dalam suatu kewirausahaan atau bisnis, di mana inovasi ini disalurkan pada produk-produk yang telah ada dalam suatu bisnis. Dengan adanya inovasi ini, pendapatan dalam suatu bisnis dapat meningkat dari sebelumnya, dan bisnis tersebut dapat menarik perhatian banyak orang karena telah adanya peningkatan kualitas produk dalam bisnis tersebut. Dari produk lama, diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Produk pengganti yang secara total baru atau dengan pengembangan produk lama yang lebih modern dan up-to-date dapat meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan membeli produk tersebut. Kemudian pengembangan produk juga sangat penting untuk keberlangsungan bisnis, terutama dalam membentuk loyalitas pelanggan. Semua perusahaan harus memperbarui produk dan layanan mereka untuk bertahan hidup. Oke, saya beri contoh inovasi-inovasi yang ada. Misalnya ini adalah contoh dispenser galon. Ya, kalau kita lihat dari desainnya, ini merupakan suatu bentuk yang sederhana, tapi cukup memberi kemudahan saat menghandle galon berisi air. Dengan alat ini tidak perlu banyak tenaga untuk mengangkat galon, namun kekurangannya tidak ada opsi untuk air panas atau air dingin. Contoh lain ini adalah mie wortel. Kalau mie pada umumnya mie instan itu terbuat dari tepung, maka ya memang mie wortel ini juga terbuat dari tepung, tapi ada inovasi dengan menambahkan zat-zat dari wortel. Kemudian ini dari koper. Kalau koper ya pada umumnya biasa mungkin ya, seperti yang kita tahu sebelumnya. Kalau dijejali banyak pakaian akan seperti ini jadinya, maka muncullah inovasi-inovasi koper seperti ini. Kemudian yang terakhir saya beri contoh adanya roti. Saya membaca literatur bahwa ada merek roti, katakanlah mereknya Ceria, di mana roti Ceria ini melakukan beberapa inovasi. Yang pertama, inovasi terkait dengan atau berbasis ukuran. Inovasi ini pada dasarnya fokus pada ukuran produk. Kalau awalnya ukurannya 13 cm, 10 cm, maka sekarang ukurannya diperbesar menjadi 15 cm atau 20 cm. Kemudian dia juga melakukan inovasi berbasis kemasan. Ya, inovasi berbasis kemasan ini merupakan cara sebuah produk dikemas.
Inovasi yang dilakukan yaitu pada ukuran kardus kemasan yang bervariasi, mulai dari yang ukurannya kecil, sedang hingga besar, juga adanya tulisan dan gambar, dan juga ada komposisi warna kemasan sehingga kemasan lebih menarik, dan juga pada kemasannya diberi tagline seperti enak, murah, fresh from the oven, dan juga ada nomor telepon dari roti ceria tersebut. Kemudian ada inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Jadi roti Ejria ini sudah menambahkan beberapa varian rasa seperti pandan, pisang, mangga, durian, kacang, stroberi, dan sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh inovasi produk. Nah, bagaimana tips melakukan inovasi? Yang harus diingat bahwa saat ini persaingan semakin ramai karena banyak orang yang ingin menjadi pengusaha. Kemudian bagaimana caranya? Yang pertama dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi modern memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam hal proses produksi dan operasional bisnis. Memanfaatkan kemajuan teknologi akan menjadikan kita menjadi lebih produktif, menghasilkan produk yang bermutu, serta mengurangi risiko kerja seperti human error. Kemudian yang kedua, menghasilkan produk yang unik. Ya, salah satu inovasi yang bisa kita lakukan adalah menciptakan produk yang unik. Dengan demikian, produk yang kita buat memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertahan di tengah ramainya persaingan. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan produk yang sudah ada agar memiliki nilai tambah, seperti dengan meningkatkan kualitas, mengupgrade fitur, atau memperbaiki bentuk agar lebih menarik. Yang ketiga, dengan meningkatkan pelayanan. Memberikan pelayanan khusus pada para konsumen merupakan inovasi yang dapat kita lakukan agar konsumen tetap setia dengan produk kita. Misalnya kemudian dalam transaksi online, adanya free ongkir, kemudian adanya giveaway, dan juga keistimewaan lainnya yang akan memberikan kesan positif bagi pelanggan. Yang keempat, dengan meningkatkan skill SDM kita. Ya, dalam menciptakan suatu produk yang inovatif, dibutuhkan tenaga kerja yang kompeten dengan kreativitas yang tinggi. Karena itu, yang harus diingat oleh kita adalah melakukan upgrade skill, pengetahuan kita, dan juga karyawan sebelum membuat produk yang inovatif. Penerapan strategi inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing bisnis kita, sehingga tidak ada salahnya jika kita segera melakukannya. Yang harus diingat bahwa kompetitor kita akan terus berkreasi, karena itu kita tidak boleh untuk berhenti berinovasi. Next. Sumber kreativitas dan inovasi ini bisa dari owner atau pemilik usaha itu sendiri, atau dari karyawan, atau dari konsumen. Makanya tidak jarang produsen-produsen itu melakukan survei kepuasan atau survei need and demand. Jadi need and demand itu gambarannya lah. Jadi konsumen itu inginnya dilayani seperti apa? Inginnya produk yang seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Next. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan? Yang pertama dengan memberikan ruang gerak. Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan pada setiap karyawannya untuk bisa bergerak lebih luasa dalam menyampaikan ide-idenya, sehingga tidak ada rasa tertekan dan ketakutan saat ingin menunjukkan kreativitas yang dimiliki. Kedua, dengan menyediakan fasilitas. Ada baiknya juga jika sebuah perusahaan berusaha mendukung langkah kreativitas yang dimiliki oleh karyawan dengan menyediakan fasilitas yang sesuai, sehingga bukan hanya terjadi di angan-angan saja, tapi ide yang muncul bisa terlaksana dengan baik dan bisa berhasil bila memungkinkan. Yang ketiga, dengan cara mengumpulkan ide supaya muncul kreativitas, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih dulu dengan mencari ide dari para karyawannya, misalnya dengan melalui email atau melalui rapat-rapat dengan karyawan. Yang keempat, dengan memberikan apresiasi. Salah satu wujud dukungan perusahaan terhadap karyawan bisa melalui apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut. Sehingga dengan demikian, secara tidak langsung hal ini memacu semangat para karyawan untuk terus berkarya dan berinovasi.
Next. Nah, apa sih pentingnya kreativitas dan inovasi? Kreativitas dan inovasi dalam berbisnis adalah dua hal yang perlu dimiliki dan dikembangkan dalam diri pelaku bisnis dan untuk demi kesuksesan. Keduanya seringkali dipandang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kreativitas dan inovasi memegang peranan yang sangat penting dalam berbisnis. Berbagai kesuksesan pebisnis di dunia diawali dengan kreativitasnya dalam menemukan inovasi pengembangan produk, baik barang maupun jasa. Persaingan yang ketat dalam berbisnis dan menjalankan usaha mendorong para pebisnis untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi dengan cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru, dan berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada sebelumnya. Dengan memaksimalkan kreativitas dan cara pandang untuk melahirkan suatu inovasi ini, bisnis yang dikelola akan mampu tampil outstanding dibandingkan dengan bisnis serupa yang telah ada. Hal tersebut yang disebut dengan kebaruan. Jadi dari bahasan tersebut dan dari slide ini, orang yang kreatif dan inovasi memandang suatu masalah ini sebagai suatu opportunity atau sebagai suatu peluang. Saya beri contoh adanya Gojek misalnya. Munculnya Gojek berawal dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Dari permasalahan tersebut, Nadiem Makarim melihat hal tersebut sebagai suatu peluang. Dan kalau kita amati, menu-menu yang ada di Gojek pun juga berawal dari masalah-masalah yang ada di masyarakat. Misalnya adanya GoSend, kemudian adanya Grab, GoFood, dan sebagainya. Itu merupakan sebenarnya masalah-masalah yang kemudian menjadi peluang bagi Gojek tersebut. Berikutnya adalah kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk. Inovasi memegang peranan yang penting dalam mengembangkan produk dan jasa dalam bisnis. Berbagai kesuksesan wirausaha di dunia disebabkan oleh kreativitas dalam mengembangkan produk. Persaingan yang ketat dalam wirausaha mendorong wirausaha untuk memiliki kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut harus dilandasi cara berpikir yang maju, gagasan-gagasan baru yang berbeda dibandingkan produk-produk yang telah ada. Berbagai gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk ataupun waktu dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha yang pada awalnya terlihat mustahil. Oke, saat ini ada beberapa perusahaan yang sering melakukan inovasi-inovasi produk. Saya beri contoh misalnya Microsoft, Sony, dan Toyota. Perusahaan tersebut merupakan contoh perusahaan yang sukses dalam produknya karena memiliki kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Next. Pengembangan produk unggul. Salah satu yang harus dilakukan oleh wirausaha adalah mengembangkan produk dan jasa yang unggul. Secara umum, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan cara akuisisi, atau yang kedua dengan pengembangan produk sendiri. Akuisisi ini maksudnya adalah dengan membeli seluruh perusahaan atau hak paten atau lisensi untuk membuat produk perusahaan lain. Namun untuk pengusaha yang wirausaha baru, tentunya tidak diarahkan untuk melakukan hal tersebut. Akan tapi bisa dilakukan dengan mengembangkan produk yang sudah ada atau memperbaiki produk atau memodifikasi produk atau bahkan memperbaiki merek. Next, berikutnya adalah tujuan manajemen kreativitas dan inovasi. Ya, tujuan manajemen kreativitas dan inovasi ada dua, yaitu yang pertama terkait dengan ide dan yang kedua adalah terkait dengan sebagai penyeimbang. Yang pertama terkait dengan ide, maksudnya adalah untuk menciptakan ide-ide baru. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki produk
menjadi yang lebih baik, menghasilkan keuntungan dan meningkatkan efektivitas maupun efisiensi. Yang kedua, terkait dengan sebagai penyeimbang, maksudnya adalah inovasi dan kreativitas merupakan dua hal penting yang menjadi penyeimbang dalam sebuah organisasi ataupun bisnis, yang secara berkesinambungan dan akan diterima di masyarakat karena pembaharuan kreasi dan inovasi selalu dilakukan demi kepuasan konsumen. Next. Nah, peran marketing. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari suatu inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan untuk perusahaan, karena telah mengeluarkan biaya yang tinggi untuk melakukan inovasi produk. Dari perspektif ini, strategi pemasaran dan inovasi produk sangat berhubungan erat. Meskipun ide-ide yang berbeda mengenai jenis strategi pemasaran telah diusulkan, sebagian besar peneliti ataupun ahli menjelaskan bahwa strategi pemasaran bisa dilakukan melalui 4P. P yang pertama adalah produk. Ya, sebagai pelaku usaha, kita harus bisa membuat suatu produk atau jasa yang diterima oleh masyarakat. Beberapa dari kita mungkin bingung bagaimana caranya atau produk apa yang harus kita buat. Nah, kita dapat memulainya dengan cara mengembangkan produk atau jasa yang kita miliki menjadi lebih baik, misalnya dengan meminta kritik dan saran dari konsumen. Yang kedua adalah price, harga. Harga merupakan salah satu hal yang sensitif dalam sebuah bisnis. Pada umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan kita dengan kompetitor. Sehingga penting bagi kita untuk menentukan harga yang baik, karena harga akan berpengaruh terhadap penjualan. Jangan sampai kita salah menentukan harga, yang membuat konsumen menjadi tidak tertarik untuk membeli produk kita. P yang ketiga adalah place atau tempat. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor penentu bisnis Anda, karena pilihan lokasi yang tepat juga merupakan salah satu penentu kesuksesan atau kesuksesan bisnis kita. Misalnya, lokasi yang strategis merupakan lokasi yang ramai dan dilalui banyak orang, sehingga calon konsumen dan konsumen tertarik serta mudah untuk menemukan tempat jualan kita. Next, P yang keempat adalah promosi. Promosi merupakan ujung tombak untuk memperkenalkan produk atau jasa kita kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkat. Saat ini, marketing lebih mudah dilakukan atau promosi lebih mudah dilakukan karena kita dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, masang iklan, sponsorship, atau mengikuti kegiatan bazar dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kurang lebih itu materi terkait dengan kreativitas dan inovasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.